guys, balik lagi di channel Bang Onip, channel bahas alur komik. Kali ini Mimin membawakan alur cerita baru dari manhwa yang berjudul Record of the Demonic yang dibuat oleh komikus bernama Misang. Manhwa ini bercerita tentang Myung-won, si karakter utama, bersembunyi di desa terpencil di awal malam untuk menghindari perebutan kekuasaan gereja iblis surgawi. Namun tragedi tidak bisa dihindari hanya dengan tidak bercita-cita naik tahta. Myung-won dikejar saat melarikan diri dari Myung-ga. Tak usah basa-basi lagi, langsung saja ke ceritanya. Di tengah malam yang sunyi, seorang pemuda yang sedang membaca buku. Dia Myung-won dari keturunan kultus Divine Heavenly Demon yang mengasingkan diri dari perebutan kekuasaan antar saudaranya. Seketika dia kedatangan tamu yang tak diundang. Rupanya itu kakak ipar. Kedatangannya ke sini bukan tanpa sebab. Rupanya dia membawakan hadiah dengan embel-embel dari pemimpin kultus dengan berdalih bahwa ini alkohol yang disediakan langsung oleh Master Di Fungzo. Myung-won tidak serta-merta mempercayai hal itu. Namun Myung-won mencium ini bukan alkohol, melainkan racun. Dalam benak Myung-won, sudah 7 tahun semenjak ia pindah ke desa terpencil ini. Walaupun ia sudah memberitahu keinginannya yang tidak berniat bersaing, tapi ini belum cukup untuk membiarkan Myung-won bebas. Dengan reaksinya mengepalkan tangannya, pemimpin prajurit menyarankan Myung-won untuk meminum satu tegukan akan membuatnya mati tanpa rasa sakit. Lantas Myung-won bertanya, berapa banyak prajurit yang kau bawa? Pemimpin prajurit menjawab, ada 32 prajurit dari pasukan Haisha. Dengan percaya diri yang tinggi, ia sendiri sudah cukup untuk membereskannya. Lalu Myung-won menyudahi membaca buku, diakhiri dengan menutupnya. Sedangkan pemimpin prajurit meremehkan Myung-won. Dalam pikirannya, kenapa juga pendekar pedang demonik sepertiku harus membunuh kutu buku yang menyedihkan sekali? Kau sudah membuat kesalahan besar kakak ipar, kata Myung-won. Sedangkan pemimpin prajurit menerka-nerka yang katanya membuat kesalahan. Seketika dia dikagetkan dengan niat membunuh yang cukup tinggi. Sembari terbelahnya meja di depan matanya. Boom. Jadi kau menyembunyikan taringmu selama ini ya? Ujar pemimpin prajurit. Kemudian mereka berdua sudah siap dengan pedangnya. Pertarungan mereka pun pecah. Ledakan cukup hebat terdengar di langit, hingga prajurit yang ada di luar cukup kaget. Singkat cerita, prajurit yang berjaga di luar merasa pertarungan mereka sudah berlangsung cukup lama. Rumor beredar bahwa Myung-won lemah. Nampaknya kapten mereka dibuat kerepotan sampai memakan waktu. Tentu saja ada kemungkinan Myung-won menyebutkan kemampuannya. Seketika obrolan mereka dibuyarkan oleh wakil prajurit. Mereka harus tetap waspada. Jika saja tuan muda berhasil melarikan diri, kalian semua tidak akan selamat. Bawahan serentak berkata siap. Sedikit info perjalanan dari Lee Soo-won, kapten pasukan Haisha. Dia membesarkan namanya sedari masih muda, dengan kemampuan berbedanya yang luar biasa. Pada usia 30 tahun, ketika dia menjadi menantu pemimpin kultus sebelumnya. Tak berselang lama, sang wakil prajurit mencium aroma darah. Kayaknya pertarungan sudah pasti selesai. Dan benar saja, dari rumah kecil keluar seseorang yang berjalan ke arah prajurit. Pasukan Haisha meneriakkan itu kapten. Ye, kapten, akhirnya keluar. Tapi wakil pemimpin menyadari itu bukan kapten. Dia menyuruh pasukan menarik pedangnya. Sementara Yuan berujar, pasukan Haisha, ini kesempatan kalian untuk melarikan diri. Larilah, selamatkan diri kalian masing-masing. Namun tidak disangka mereka tak beranjak dari tempatnya. Meskipun merasakan kegelisahan. Lumayan juga keberanian kalian. Kalau begitu, jangan salahkan aku atas yang akan terjadi selanjutnya, ucap Myung-won. Tak diduga dalam sekejap salah satu prajurit kepalanya melayang. Wakil prajurit dibuat terkejut. Dia tanpa bisa bereaksi sedikit pun, walaupun anak buahnya tewas di depan matanya. Terlebih lagi dengan kecepatan yang dimiliki Myung-won, bukan hal yang sulit melakukan sekali tebasan. Dia kuat, dan cahaya merah dari pedangnya itu sudah jelas. Myung-won menguasai ki pedang, ucap dalam hati wakil pemimpin. Sembari itu, Myung-won menebas pasukan Haisha hingga rata di tanah. Kini tinggal wakil pemimpin yang tersisa. Dia sangat khawatir
Rencana untuk melenyapkan Miyuan jadi kacau balau. Dan jika dia mundur, dipastikan dia akan mati. Karena tidak ada jalan kembali, mau tidak mau ia harus menghadapi Miyuan. Wakil pemimpin bergerak maju, namun sudah dihadapkan oleh beberapa pedang di atas kepalanya. Teknik itu disebut bernama Phantom Blast. Pedang tersebut menyerangnya. Di saat menangkis serangan pedang, tanpa dia sadari, Miyuan sudah ada di belakangnya dan menebas kepalanya hingga terlepas dari badannya. Seiring berjalannya waktu, Miyuan menyusuri jalan. Terlihat bajunya dilimuri darah setelah pertarungan. Untuk saat ini, ia fokuskan mencari cara melarikan diri. Tak bisa dipungkiri bahwa energi miliknya habis. Cuman karena menggunakan ki pedang seperti itu. Terlebih lagi luka di perutnya membuatnya cemas. Tapi ini bukan luka yang fatal. Secara tiba-tiba tanpa Miyuan sadari bahwa tubuhnya telah dilubangi oleh sesuatu. Ternyata itu saudaranya bernama Myungga dan pemimpin kultus Divine Heavenly Demon. Rupanya dia mengikuti Miyuan sedari tadi. Di saat Miyuan lengah, dia melancarkan aksinya dengan menggunakan seni Divine Heavenly Demon nomor 13 Heavenly Demon Ray. Jadi dari awal tidak ada kesempatan bagi Miyuan untuk melarikan diri. Sebelum ia menghembuskan nafasnya, ia mengajukan pertanyaan. Dengan senang hati, Myungga akan mendengarkan kata-kata terakhir adiknya. Kakak, aku tidak pernah berniat meneruskan kepemimpinan ayah. Tapi kenapa kau melakukan sampai sebegitunya? Hah? Itu doang. Bukankah aku sudah memberitahumu? Pemenang mengambil segalanya. Karena orang yang menjadi pemimpin kultus akan mendapatkan segalanya. Dan yang tidak bisa akan kehilangan segalanya. Itulah hukum kultus Divine Heavenly Demon. Jawab Myungga. Hah? Cuman alasan karena itu kau melakukan perbuatan sekeji itu? Apa kau bilang? Apa kau merendahkan tatanan dan hukum kultus? Tatanan dan hukum aku tidak peduli dengan itu. Setelah berkata seperti itu, Miyuan terjatuh yang diakibatkan darah yang terus mengalir keluar. Ia sudah menemui batasnya. Kakinya sudah tidak kuat untuk berdiri dan ia kesulitan bernafas. Di sisi lain, Myungga tersenyum semuringai. Miyuan, apa ada hal lain yang ingin kau sampaikan kepadaku kah? Jika tidak, aku akan pergi. Namun, Miyuan hanya bisa berteriak memanggil nama Myungga. Dan seketika ia tersungkur di tanah. Tanpa bisa membalas kata-katanya. Nampak keadaan Miyuan mengenaskan. Menjelang kematian Miyuan pada saat itu, tiba-tiba ada suara yang datang. Tak tahu dari mana asalnya. Yang berkata, apakah menyesalinya? Apa kau ingin bertarung lagi? Dan Miyuan berucap, akan berbohong kalau aku berkata tidak. Tidak seharusnya aku melarikan diri waktu itu. Kalau itu bisa dilakukan, aku akan bertarung dengan seluruh kekuatanku. Bagus, kalau itu pilihanmu. Saat itu juga, yang mana Miyuan berada di dalam air. Perawakan Miyuan berubah menjadi bocah belasan tahun. Miyuan masih mengira terjatuh ke air neraka yang sering dibicarakan kultus Divine Heavenly Demon. Kalau iya, tidak mungkin aku akan menerimanya. Soalnya, kalau aku bersalah atas sebuah dosa, itu pasti karena aku berjuang bertahan hidup. Tapi orang yang seharusnya jatuh ke neraka adalah Myungga dan saudara-saudara lain yang memberikan permusuhan keluarga berlanjut. Dan segera pelayan Miyuan mengangkat tubuhnya dan juga membawa ke tepian. Selagi Miyuan mengelap air yang membasahi sekujur tubuhnya, ia masih kebingungan dengan keadaan tersebut. Terlebih lagi, tiba-tiba ia sudah berada di Demyong Palace yang diperuntukkan untuk tempat tinggal dari anggota penting pemimpin kultus. Dasar idiot, bisa-bisanya kau hampir tenggelam. Rupanya dia Myungta yang mendorongnya. Suara itu, babi sialan. Seketika Myungta tersulut emosinya. Coba katakan lagi. Sekaligus Myungta mendorongnya lagi. Sekali lagi Miyuan terjatuh ke kolam. Di saat dia bangun, Miyuan melihat dari pantulan air. Ia cukup dibuat terkejut dari bayangannya sendiri. Bahwasanya wajah Miyuan masih di umur 11 tahun. Di sini Myungta tak tinggal diam. Segera dia mengejar Miyuan. Namun Miyuan menghindari. Pada saat Myungta akan melancarkan aksinya sekali lagi, akan tetapi di situ ada yang melerainya. Dia Jungmun.
Dalam ingatan Myeon, Jungmun kapten pasukan Black Tortoise dengan mencapai seni bela diri tertinggi. Pencapaian ketinggian dengan usaha sendiri. Dengan sadar, Myeon memanggil nama Jungmun. Dia sendiri cukup heran. Dalam pikirannya, secara Jungmun tidak pernah bertemu dengan Myeon, tapi dia mengetahui namanya. Di saat itu pula, Jungmun membenarkan dirinya dan memberi hormat kepada tuan muda ketujuh yaitu Myeon. Untuk saat ini, Jungmun masih kapten ke-17 pasukan Black Tortoise. Tetapi Myeon tak iri. Dia membentak Jungmun kalau posisinya lebih tinggi daripada Myeon. Maksudnya Myeon tak saudara ke-6 lebih tua dari Myeon. Dengan segera Jungmun memberi hormat, sekaligus meminta maaf karena tidak memberi hormat kepadanya lebih awal. Dengan diberi hormat, Myeon tak memasang pose sok keren. Di sini Jungmun mengingatkan kepada tuan mudanya, kalau melakukan perkelahian kecil di Daemyeon Palace akan terjadi pertumpahan darah. Maka tindakan tersebut lebih diperhatikan lagi. Dengan diberi penjelasan, mereka mengerti. Pada akhirnya, Myeon tak beranjak dari tempat. Scene masih di Myeon. Myeon berada dalam kolam. Ia mengingat kejadian ini selama 27 tahun. Dulu, Myeon tak mendorongnya ke dalam kolam. Namun sialnya, Myeon tidak tahu cara berenang sampai hampir mati tenggelam. Setelah itu, Myeon kena demam selama 10 hari lebih. Tapi Myeon sadar kalau ini bukan mimpi. Normalnya orang mati tidak bisa bermimpi. Dan suara yang menanyakan pertanyaan kepada Myeon itu memberikan kesempatan lain. Kalau begitu, entah siapa kau, tapi kali ini Myeon sudah membulatkan tekadnya. Ia akan bertarung sekuat tenaga demi menepati janji. Tidak peduli apapun yang terjadi, Myeon akan mengalahkan Myeongga. Yang mana Myeon telah menyadari ia dibawa kembali ke masa lalu. Myeon bertekad menjadi kuat demi melakukan hal itu, tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan segenap hati Myeon akan melakukannya. Setelah kejadian tadi, Jungmun pergi. Nampaknya Myeon berniat menghampirinya. Terlihat ada niat tertentu di balik tindakannya. Myeon berlari untuk menghentikan langkah Jungmun, hingga Myeon menarik bajunya. "Ya, tuan muda, ada yang perlu saya bantu?" ujar Jungmun. "Aku diajari untuk balas budi. Aku akan memberikan imbalan kepada orang yang membantuku." Namun, respon Jungmun kaget. Tanpa pikir panjang, dia langsung menolak secara halus. Di dalam hati Jungmun berucap, jika mendapatkan imbalan karena membantu persoalan yang sepele, terlebih lagi jika diberi imbalan sebuah pedang di depan semua orang, maka aku akan dianggap sebagai salah satu pendukung tuan muda ketujuh. Ini bukan hal yang baik di Daemyeon Palace. Myeon tersenyum. Itulah Jungmun yang ku kenal. Dia pasti mengetahui yang ku pikirkan, tapi sudah terlambat, gumam Myeon. Dengan gigi Myeon akan memberikan imbalan yang telah diajarkan ayahnya. Dengan membawa nama ayahnya, tanpa bisa berkutik, Jungmun sukarela mengikuti keinginan tuan muda ketujuh. Ayah Myeon adalah pemimpin kultus Devon Heavenly Demon. Tentu kata-katanya mutlak tidak bisa ditentang. Yaps, Myeon sudah menandai orang yang akan menjadi salah satu pendekar pedang terhebat. Bukan tindakan yang harus diragukan. Scene berganti. Kini Myeon menuju ke tempat kediamannya. Ia sudah disambut kepala pengurus bernama Kang Hawon. Lebih enak kita panggil pengurus Kang. Melihat keadaan tuan mudanya basah kuyup, dia sangat mengkhawatirkannya. Lantas dia bertanya apa yang terjadi. Namun Myeon hanya mengatakan cuma terkena sedikit air. Dalam ingatan Myeon, Kang Hawon ini ingin ditempatkan di kediaman utara, tempat tinggal saudara kelimanya. Entah apa alasannya, tapi dia ditunjuk untuk bertanggung jawab di kediaman barat. Di sini, pengurus Kang memarahi sang pelayan. Akan tetapi, Myeon menegur pengurus Kang. Tidak ada waktu untuk menceramahi pelayan. Siapkan saja air mandi untuknya. Kalau dibiarkan seperti ini, Myeon bisa masuk angin. Di masa lalu, Myeon demam parah gara-gara jatuh ke dalam kolam. Karena mendapatkan pengalaman di masa lalu, ia telah melindungi tubuhnya dengan teknik pernafasan.
Lalu Miyawan berjalan pergi melewati bawahannya dan juga melantangkan suaranya. Pastikan jangan biarkan siapapun masuk ketika aku mandi. Para bawahan membukukan badannya. Mereka akan mengikuti perintahnya. Kecuali pengurus Kang tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terbelalak dengan cara bicara Miyawan. Kepala pengurus Kang, mana jawabanmu? Respon pengurus Kang terbata-bata. Dari yang ditangkap pengurus Kang pada karakter Miyawan, dia merasa tuan mudanya berbeda dari sebelumnya. Nadanya penuh ketegasan. Aku akan mengulangi lagi. Pastikan jangan biarkan siapapun masuk. Seketika lamunannya diboyakan oleh perkataan Miyawan. Dimengerti tuan? Tutur pengurus Kang. Yaps, semua itu karena dulu pengurus Kang mengabaikannya. Kebiasaannya dalam bekerja keras mulai menghilang, sampai membuatnya menjadi angkuh dan malas. Itu semua pengurus Kang tidak ditempatkan di tempat yang dia inginkan. Oleh sebab itu, Miyawan tidak boleh menunjukkan kelemahannya di depan semua orang. Kediaman Miyawan, tua muda ketujuh, berada dekat dengan gerbang barat. Karena itu, tempat ini disebut kediaman barat. Di kediaman barat, pembantu, pelayan, dan kepala pengurus bertugas untuk membantu keperluan Miyawan, meskipun dia paling rendah dibanding saudara-saudaranya. Tapi Miyawan masih memiliki potensi untuk menjadi pemimpin kultus. Shin dibawa dalam kamar mandi. Terlihat Miyawan berendam dengan air hangat. Serganya ini terasa nyaman. Tampaknya Miyawan sedang memikirkan sesuatu. Bagaimanapun juga, tubuh yang dimilikinya kurang bagus. Bahkan tulangnya kurus kering. Alasan itulah maksudnya selalu menghela nafas ketika bertemu dengannya. Menurutnya masih ada 3 tahun dari sekarang, sebelum Miyawan bertemu masternya. Pada usia 15 tahun, ayahnya menunjuk master seni Phantom Sword bernama Wang Jun sebagai masternya. Sebelum beranjak 15 tahun, itu berarti Miyawan harus berlatih sendiri selama 3 tahun. Namun, ada perasaan yang mengganjal dari dirinya. Padahal, ia sudah menguasai seni Phantom Sword dengan sempurna. Masalahnya adalah Phantom Blast. Teknik itu pernah Miyawan tampilkan di part pertama. Walaupun Miyawan menguasainya, tidak bisa dibandingkan dengan master. Tapi Miyawan dengan bangga bisa memecahkan misteri Phantom Blast. Sayangnya, ia bukan tandingan Myongga yang sudah menguasai seni Divine Heavenly Demon. Seni Heavenly Demon, wahyu yang diwariskan turun-temurun dari pemimpin kultus demonik Heavenly Demon pertama. Dikatakan siapapun yang menguasai seni ini akan mencapai ketinggian tertinggi dari seni bela diri dan melampaui batas. Menurutnya, rumor itu benar apa adanya. Dari semua seni bela diri kultus demonik yang diketahuinya, tidak ada yang sebanding dengan itu. Walaupun teknik Great Ki transformasi yang dikatakan bisa mengajukan inner ki lawan cuma dengan sentuhan. Apalagi seni Divine Infinite Great Mountain yang dipunyai Myeonjin, pemimpin kultus ketiga, dijuluki sebagai Demon's Creation. Meskipun dua teknik itu cukup membuat dunia jatuh ke dalam ketakutan, namun keduanya tidak bisa mencapai ketinggian seni Divine Heavenly Demon. Kemudian sehebat apa seni dari 9 sekte yang bisa dikatakan bisa memusnahkan kejahatan? Misalnya Yi Jinjing dari kuil Shaolin, teknik Divine Violet Cloud, sekte Munhua. Ada juga teknik pedang Tachi, sekte Wudang. Ketiganya mustahil dapat menghindar dari serangan seni Divine Heavenly Demon. Miyawan dibuat berpikir keras. Ia sampai memejamkan matanya. Tak berselang lama, Miyawan tercerahkan. Ahai, kenapa juga aku repot-repot mencari seni bela diri yang lebih kuat dari seni Divine Heavenly Demon? Kan aku cukup menjadi pemimpin kultus. Secara bersamaan, di tempat yang berbeda, terlihat pengurus Kang dengan pelayan sedang mengobrol. Dari perbincangan mereka, sang pelayan membeberkan kejadian sebelumnya yang dialami tuan muda ketujuh.
Dimulai dari pertengkaran Tuan Muda ke-7 dengan Tuan Muda ke-6 hingga terjatuh ke kolam, dan juga kedatangan Jumun dari pasukan Black Tortoise yang menghentikan pertengkaran mereka. Mendengar penjelasan, pengurus Kang merinding sejadinya. Bulu kuduknya berdiri hingga memalingkan badannya. Ia dibuat bertanya-tanya. Tak disangka kenapa juga pasukan Black Tortoise datang. Di tengah-tengah obrolan mereka dihampiri pembantu yang sudah menghadap. Dia mengabarkan bahwa Tuan Muda ke-7 ingin bertemu pengurus Kang sekarang juga. Dua pening kepala pengurus Kang. Tak kala dia tidak bisa mengabarkan perintah, bahwasanya dia masih kepikiran dengan pasukan Black Tortoise, apakah di pihak Tuan Muda ke-7. Tak butuh waktu lama, pengurus Kang sudah berada di kediaman Miowon dengan memberi hormat sapaannya. Tak ingin basa-basi, langsung saja Miowon ke intinya. Dia ingin menjual buku-bukunya. Ia sedang membutuhkan uang. Kalau kau membutuhkan uang jajan, aku bisa memberikannya kepadamu, tanya pengurus Kang. Tapi aku membutuhkan ribuan liang. Aku ingin menjalankan bisnis, balas Miowon. Pengurus Kang tersentak kaget mendengar hal itu. Tuan Muda, candaanmu sedikit berlebihan. Pengurus Kang, apa aku tidak sedang bercanda? Hal itu memantik kemarahan pengurus Kang. Dia melampiaskan unek-uneknya dari segi kelemahan Miowon, yaitu tak memiliki dukungan keluarga atau master yang mengajari seni bela diri, dan juga posisinya rendah dari keluarga. Jika tidak memenuhi 3 kriteria, hal itu mustahil dilakukan untuk memulai bisnis. Namun, Miowon menanggapi dengan santai. Penjelasan pengurus Kang tak salah. Dari segi aspek kediaman barat, tempat ini terlalu kecil untuk seseorang menggapai sayap ambisi mereka. Kalau pengurus Kang ditunjuk sebagai kepala pengurus, itu berarti dia mempunyai kemampuan. Karena itu, Miowon harus membangkitkan bakatnya yang masih terpendam. Seperti bunga yang layu tanpa disentuh air sama sekali, Miowon mengatakan kepada pengurus Kang, sudah ada seseorang yang akan menjadi masternya dan keluarga yang akan mendukungnya. Kini sudah ada 2 aspek yang memenuhi kriteria. Apa itu bisa dilakukan? Pengurus Kang sangat penasaran. Dia bertanya balik, seperti apa keluarga yang mendukungmu? Terlihat pengurus Kang masih belum percaya. Menurutnya, kata-katanya penuh omong kosong. Alasannya hanya membuat saja. Sambil meminum teh, Miowon berkata, aku tidak bisa memberitahumu, soalnya aku tidak sepenuhnya mempercayaimu. Ucapan Miowon membuat pengurus Kang merenung sejenak. Bila dicermati lagi, ekspresi Tuan Muda tidak berubah sedari tadi. Dia sangat tenang. Kalau anak sepertinya mengatakan sesuatu seperti itu, dia pasti memiliki seseorang yang mendukungnya. Untuk saat ini, pengurus Kang setuju. Dia akan mengikuti keinginannya. Namun, pikirannya ada banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Tapi, seiring berjalan waktu, akan terjawab dengan sendirinya. Terlihat cuma karena mendapatkan dorongan dari seseorang, sikap pengurus Kang berubah menjadi semangat yang tak pernah dilihat oleh Miowon sebelumnya. Satu lagi, Miowon meminta dibuatkan pakaian militer. Bahannya dari sutra kelas tertinggi dan ukurannya sesuaikan dengan pasukan Black Tortoise. Pengurus Kang langsung mengerti. Pakaian militer yang dibicarakan Tuan Mudanya pasti ditujukan kepada Jumun. Pengurus Kang akan mempersiapkan pakaian sebagus mungkin yang cocok ukurannya. Jadi Tuan Muda harap tenang saja. Dikala Miowon melangkahkan kakinya, dia sembari berbicara, persiapkan dalam 3 hari saja. Setelah berkata seperti itu, Miowon meninggalkan tempat tersebut. Pengurus Kang hanya melihat dan mengamati punggungnya. Ada banyak penilaian dari sikap dan perubahan dari Tuan Mudanya. Singkat cerita, kini pengurus Kang sudah melesaikan pakaian militer yang dia minta. Sembari menyerahkannya, Miowon mengecek pakaian. Ukurannya sesuai, bahan dibuat sutra kelas tertinggi, dipadukan jahitan yang rapi. Ini sempurna.
Gumam Myeowon yang puas dengan kinerja pengurus Kang. Dengan begitu, secara langsung Myeowon akan mendatangi pasukan Black Tortoise. Namun, pengurus Kang keberatan. Tentu tindakannya berlebihan. Kurasa tidak perlu sampai tuan muda sendiri yang menghadiahi. Jumun memang kapten 17 pasukan Black Tortoise, tapi peringkatnya rendah. Berbeda jauh dibanding ketua kelompok satu dikit yang disebut 10 sayap. Pengurus Kang, itulah alasanku ke sana, ujar Myeowon. Pengurus Kang terbelalak mendengarnya. Ini strategi yang dipikirkan anak berusia 12 tahun. Benar-benar menakutkan. Gumam pengurus Kang. Tuan muda keempat adalah orang yang irian. Jadi dia memiliki kebiasaan mencurigai seseorang. Terlebih lagi kapten pasukan Black Tortoise dekat dengan tuan muda keempat. Kalau salah satu kapten pasukan Black Tortoise terdekat dengan Myeowon, itu akan membuatnya merasa curiga. Dia pasti akan membuang Jumun. Lantas Myeowon akan menampung sebagai bagian dari kita. Tapi memang ada yang tidak diketahui Myeowon. Oleh sebab itu Myeowon menyuruh pengurus Kang menyampaikan pendapatnya. Sambil berjalan, pengurus Kang mengutarakan pendapatnya. Sebelum membuat pakaian itu, dia sempat menyelidiki tentang latar belakang Jumun. Jumun adalah orang yang bertekad kuat. Tapi seni bela dirinya tidak mencapai ketinggian sampai bisa diangkat sebagai master. Namun latar belakangnya cukup unik. Ayah Jumun adalah seniman yang mandiri, tapi dia tidak menerima reputasi yang tinggi. Namun berbeda dengan ibunya. Dia satu dari 8 keluarga dari Great Mountain, Klan Seok dari Guizhou. Jika mendapatkan Jumun, hubungan kita dengan Klan Seok dari Guizhou akan semakin dekat. Dan kita memiliki kekuatan dari Klan Seok. Itu akan menjadi bantuan besar dalam bisnismu. Tapi kalau aku menginginkan mereka memberikan bantuan, aku harus membuktikan kelayakanku, ujar Myeowon sambil memimpin jalan. Terlihat di situ sudah ada pembantu yang sudah menunggu kedatangannya. Sapanya mereka. Pembantu itu menyerahkan bingkisan kepada tuan muda ketujuh. Kalau begitu, mari kita pergi untuk menemukan token persetujuan pertama, tutur Myeowon. Sedangkan pengurus Kang dibuat bertanya-tanya dalam pikirannya tentang isi dalam bingkisan ini. Setelah menerima bingkisan, mereka pergi menuju markas Black Tortoise. Di perjalanan, pengurus Kang sudah terlanjur penasaran. Lantas dia bertanya, "Ini apa tuan muda?" "Kalau kau akan mengetahui nanti," balas Myeowon. Dilihat dari sebuah kotak transparan, kemungkinan besar itu buku seni bela diri. Tak lama, kini Myeowon beserta bawahannya sampai di markas pasukan Black Tortoise. Diperlihatkan ada 2 penjaga di pintu masuk. Tanpa diduga Myeowon, pengurus Kang berbicara dengan kencang, sehingga Myeowon menutup telinganya. "Tuan muda ketujuh dari kediaman barat ingin mengunjungi pasukan Black Tortoise," begitu ucapnya. 2 penjaga langsung memberi hormat. Salah satu dari mereka bergegas pergi ke dalam, memberitahukan atasannya. Di situ sudah ada wakil pemimpin yang sedang bersantai. Dia menerima informasi dari penjaga yang tergopoh-gopoh. Namun, wakil pemimpin mengira akan terjadi sesuatu. Tak ingin terlibat dalam masalah, dia justru menyuruhnya memanggil kapten pemimpin pertama, bernama Gwon Taek, agar menemui tuan muda ketujuh. Di lain sisi, tuan muda dan orang-orangnya menampakkan wajah arogannya. Singkatnya, Gwon Taek keluar, menyambut kedatangan tuan muda ketujuh, dan dia menanyakan tujuan Myeowon berkunjung ke tempat pasukan Black Tortoise. Kedatangannya untuk memberikan imbalan kepada anggota pasukan Black Tortoise yang membantunya baru-baru ini. Mendengar penjelasan, Gwon Taek menghela nafas. Dia merasa lega. Dugaannya salah besar. Rupanya itu bukan dendam atau untuk membuat masalah. Dalam benaknya, ia bisa mengurus sesuatu seperti ini kapanpun. Tapi ia tetap tidak bisa tenang. Soalnya banyak orang kultus Heavenly Demon yang bertindak terbalik dari yang dikatakan. Akan tetapi tuan muda ketujuh tidak terlihat seperti orang yang akan melakukan sesuatu seperti itu, dibandingkan dengan wakil pemimpin yang hanya duduk santai,
menyerahkan semua masalah kepadanya. Di situ, Guantai berkata, "Siapa anggota pasukan Black Tortoise yang kau maksud?" Yaps, Mio-wan langsung terus terang, yaitu Jumun, kapten tim ke-17, dan juga menerangkan bentuk bantuan seperti apa diberikan Jumun. Setelah menyampaikan penjelasan, Mio-wan menitipkan ini kepada Guantai agar dia saja menyerahkan kepada Jumun. Singkat cerita, waktu telah berlalu. Kini, Guantai sudah berada di tempat kerjanya bersama Ilhon, sang wakil pemimpin. Di sini Ilhon sangat penasaran dengan yang ada di dalam bingkisan. Dia memujuk Guantai agar dibuka saja, tanpa harus menunggu persetujuan Jumun. Sudah di kepala tanggung, Ilhon membuka kotak tersebut. Bak disambar petir Ilhon, hingga dia terdiam sejenak. Ini benar-benar masalah besar. Oke, Sil berganti ke Mio-wan. Di perjalanan, pengurus Kang masih kepikiran isi dalam kotak. Dari bayangan pengurus Kang, barang yang disiapkan tuan muda adalah batang perak. Untuk memastikan kembali, lantas dia bertanya. Namun, jawaban Mio-wan bikin menohok bagi pengurus Kang. Bukan batangan perak, melainkan seni Converging Cloud Heart. Sontak pengurus Kang berteriak sejadi-jadinya. Nyaring suaranya. Bahkan Mio-wan menutup telinganya karena terasa sakit gendang telinganya, yang memantik kemarahan pengurus Kang. Buku seni bela diri itu paling berharga di antara semua buku yang disimpan di perpustakaan. Terlebih lagi memberikannya secara cuma-cuma. Pengurus Kang mengusulkan, belum terlambat untuk mengambil kembali. Dirasa sudah cukup tenang, Mio-wan mengangkat tangannya, menandakan untuk tak usah khawatir, agar membiarkan saja. Justru Mio-wan menyuruhnya, mari pulang untuk membuat salinan ulang. Hah? Membuat ulang? Tidak ada bosan-bosannya, Mio-wan membuat pengurus Kang terkejut berulang kali. Pengurus Kang masih kebingungan mencerna perkataannya. Sedangkan Mio-wan tersenyum tipis. Ia sudah mengingat semua seni Converging Cloud Heart dari awal sampai akhir. Jadi, Mio-wan tinggal menuliskan semua yang diingat dan menjadikan buku seni Converging Cloud Heart yang lain. Namun, pengurus Kang memastikannya. Apakah benar-benar bisa menulis ulang? Tentu saja Mio-wan mengingatnya. Mana mungkin Mio-wan melupakan sesuatu yang dia ingat sambil dipecutin. Buku Converging Cloud Heart adalah seni mengharmonisasikan yang tidak salah satu sama lain. Itu terbagi menjadi pemberian, penyatuan, dan perhubungan yang menyatu. Sontak pengurus Kang kaget, sehingga dia langsung menutup mulutnya. Keterkejutannya bisa diredam dalam gerutunya. Menghafal teknik inner key heart yang jauh lebih sulit dibandingkan teknik pernafasan biasa semudah ini. Tuan muda bukan anak yang bisa diukur dengan kemampuanku. Puji pengurus Kang. Panel pun berganti ke markas Black Tortoise. Guantai bersama Ilhon sedang memandangi hadiah dari tuan muda ke-7. Mereka berpikir, apa yang dipikirkan tuan muda ke-7 memberikan hadiah seperti ini. Ilhon mendapat tipuan muslihat yang sungguh luar biasa. Tapi untuk pencegahan sementara, mari kita lakukan dengan cara ini. Oke, waktu telah berlalu dengan cepat. 1 hari sudah dilewati. Sin berada di kediaman barat. Diperlihatkan Jumun tergesa-gesa mendatangi kediaman barat dengan cara berlari. Nafasnya ngos-ngosan. Keringat berjujuran. Nampak dia sangat kelelahan. Dan sudah disambut oleh pengurus Kang. Kedatangannya kemari bukan tanpa sebab. Dia ingin menemui tuan muda ke-7. Namun, pengurus Kang tidak mengizinkan Jumun bertemu dengan Mio-wan tanpa ada alasan yang begitu penting. Lantas pengurus Kang menyuruhnya kembali saja, karena tidak ada yang perlu dibacakan lagi. Pengurus Kang langsung masuk ke dalam. Tanpa diduga, Jumun sampai bersujud di hadapannya. Hal itu membuat langkah pengurus Kang berhenti sejenak. Melihat ketulusan hati Jumun, hati pengurus Kang terketuk. Dia akan menyampaikan kepada tuan muda Mio-wan. Jadi dia meminta untuk menunggu sebentar. Kini pengurus Kang berhadapan tuan muda Mio-wan.
bahwa Jumun ingin menemui Miowan secara langsung. Miowan sendiri bisa menebak masuk kedatangannya. Alasan kedatangan kemari pagi-pagi begini, pasti tujuan Jumun berniat mengembalikan seni konvensi Cloud Heart. Menurut Miowan, itu hal yang bagus untuknya. Dia menyuruh pengurus Kang untuk membiarkan masuk. Kalau Miowan sudah berkata seperti itu, tentu Miowan sudah punya rencana sendiri. Kini diperlihatkan Jumun memasuki kediamannya, yang diikuti memberi hormat kepada tua muda Miowan. Lalu Miowan menanyakan, masalah sepenting apa sampai membuatnya datang di pagi-pagi seperti ini? Tua muda, hadiah yang Anda berikan terlalu berat untuk saya terima. Secara tidak langsung Jumun memprotes perbuatannya. Sembari Jumun mengeluarkan buku seni, Miowan membalikkan ucapannya. Selain dirimu, siapa yang melihat seni konvensi Cloud Heart? Tanpa dia ingat kembali, Jumun menjawab, tidak ada seorang pun yang tahu selain dirinya. Miowan menepis, kau terlalu dangkal Jumun. Miowan tidak serta-merta mempercayai ucapannya. Miowan menjelaskan tindakannya. Karena kau cepat-cepat ke sini ketika menerima hadiah. Bukankah seseorang beranggapan kau sangat dekat denganku? Pasukan Black Tortoise memiliki hubungan yang dekat dengan kakak keempat. Kalau ada rumor tentang kau dan aku memiliki hubungan, kakak keempat tidak akan tinggal diam. Di situ Jumun menyesali perbuatannya, tidak memikirkan sampai ke sana. Miowan bertanya kembali untuk memastikan seseorang tiada yang melihat. Diingat-ingat lagi oleh Jumun. Waktu itu Kapten Gowantek memberikan ini sembari mengatakan agar tidak menerima seni konvensi Cloud Heart. Cuman dengan cara itu semuanya akan aman. Namun Jumun tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Miowan. Akan tetapi Miowan menyarankan menerima seni konvensi Cloud Heart adalah pilihan yang terbaik dan memberitahukan ajaran kultur Divine. Keadilan tertinggi yang ingin digapai kultus yaitu kekuatan. Jika Jumun terlalu rendah hati, dia akan berakhir menjadi seperti bangsawan munafik. Hasad, keinginan, dan kepuasan tanpa batas atas kekuatan. Itulah alasan terbesar kultur Divine Heavenly Demon dan Aliansi Murim bermusuhan. Aliansi Murim menginginkan kekuatan untuk melindungi keadilan, sedangkan kultur Divine menginginkan kekuatan mutlak. Jika mempelajari seni konvensi Cloud Heart akan memperkuat Ki. Tentu, jika Jumun masih menolak dengan rasa rendah hati seperti itu, ini tidak mengikuti ajaran kultur Divine. Seketika menerima nasihat dari Miowan, Jumun bersujud, mengakui kesalahan karena sudah salah mengira. Maka dari itu, Miowan menyuruh Jumun kembali untuk memikirkan yang diajarkan kultus dengan baik-baik. Dengan begitu, Jumun akan mengencamkan kata-kata tua muda Miowan. Setelah pertemuan Jumun dengan Miowan, kini Jumun sudah berada di luar. Dia masih memikirkan perkataan Miowan. Dia merasa pemikiran tua muda begitu dalam untuk anak seusianya. Dan juga darah Heavenly Demon benar-benar mengalir dalam tubuhnya. Sembari Jumun memasukkan buku seni konvensi Cloud. Singkat cerita, hari-hari telah berlalu. Terlihat pasukan Black Tortoise sedang berlatih dengan dikomandani Jumun. Di situ juga ada Miowan yang sedang mengamati pasukan ke-17 Black Tortoise. Namun Jumun tak nyaman diawasi seperti ini. Menurut Miowan, mereka seperti tidak ingin menunjukkan teknik pedang di hadapannya. Teknik yang mereka pelajari seni pedang Great Mountain. Teknik yang menjadi dasaran kultur Divine Heavenly Demon. Pengurus Kang setuju dengan pandangan Miowan. Menurut pendapat pengurus Kang, walau mereka memberikan dasaran, masih banyak kekurangan. Meskipun teknik tersebut dipilih langsung oleh Black Tortoise, yang bisa dianggap kuat dalam pasukan Black Tortoise 10 tim, yang diketuai oleh 10 sayap. Di bawahnya disusul pasukan White Tiger, atau Vermilion Bird. Pasukan Jumun masih jauh dari kata yang terkuat. Bagaimanapun, Miowan mendekati Jumun karena menantikan masa depannya. Masuk kedatangan Miowan kemari untuk memancing saudara keempat, karena sebelumnya saudara keempat tidak bereaksi seperti yang ia perkirakan. Kalau masih tidak ada reaksi setelah ini, mungkin Miowan sudah salah menilainya. Dirasa sudah cukup lama di sini, lalu Miowan beranjak pergi.
sembari menyuruh pengurus Kang untuk tetap di sini, mengawasi Jumun beserta pasukannya. Shin berpindah di kediaman barat. Diperlihatkan, Miawan sudah memulai meditasi dengan posisi kedua tangan didengkul. Teknik yang ia pelajari, teknik dasaran pernafasan, menghembuskan kembali ke mulut. Setelah itu menahan nafas, lalu menghirup melalui hidung hingga masuk ke dalam badannya. Oke, pemula yang dijalani Miawan berjalan dengan lancar. Dasaran seni inner heart adalah hati yang kosong. Itu area yang bahkan tidak boleh ada kepuasaan. Harus fokus sampai melupakan apa itu waktu. Yang mana saja waktu berlalu dengan cepat. Pagi berganti siang, siang berganti sore, sore berganti malam, malam berganti pagi lagi. Yang ditandai 2 pukulan pada lonceng kayu. Waktu menunjukkan pukul 2 subuh. Dengan begitu, Miawan terbangun dari meditasinya. Nampak keringat yang membajiri tubuhnya. Dirasa sudah cukup, ia menyudahi latihan. Tak disangka, Miawan begitu semangat. Cuman mencapai tahap deep sweat. Kecepatan dalam kultivasi tidak bisa dibandingkan di kehidupan masa lalu. Namun, orang yang harus dia kejar sudah mencapai tingkatan pertama. Mengejutkan sekali, tiba-tiba Miawan tumbang, tergeletak di tanah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Tubuh saat ini begitu lemah. Kemungkinan besar disebabkan oleh tahapan deep sweat tanpa memiliki pusat ki. Tanpa sadar, Miawan tertidur pulas. Kini sudah dapat diketahui saudara Miawan, kakak pertama Myeonchun. Perbedaan dengan kakak pertama mencapai 18 tahun. Miawan masih terlalu jauh dibandingkan dengannya dalam hal pengalaman dan seni bela diri. Bahkan kakak ketiga Myeonyun sudah mencapai seorang master yang mendekati kakak pertama. Kalau Miawan ingin memperkecil jarak di antara mereka, dia tidak boleh berhenti di sini. Segera Miawan tertidur pulas untuk memulihkan tenaganya. Rupanya pengurus Kang ada di luar kediaman. Samar-samar dia mendengar suara mengorok yang cukup keras. Keesokan harinya, Miawan yang sudah terbangun keluar dari kediamannya. Disambut matahari yang cerah. Seketika pengurus Kang terburu-buru menghampiri tuan muda Miawan karena ada berita penting tentang Jumun. Jumun sudah dipindah tugaskan. Sekarang Jumun ditempatkan di barak yang berada di jalan masuk Great Mountain. Lebih jelasnya puncak Chungha. Raut wajah Miawan tersenyum tipis. Dalam benaknya Jumun bukan didepak, melainkan dipindah tugaskan. Ini bukan hasil terbaik, tapi setidaknya terbaik kedua. Sepertinya tidak lama lagi Jumun menjadi bagian anggotanya. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 1 bulan Miawan melatih teknik kultivasi Taigong Ki. Dan akhirnya Miawan memiliki pusat ki. Ukurannya cuma sebesar ujung jari. Tapi itu bukan masalah bagi Miawan. Soalnya sudah melewati rintangan pertama. Di malam hari, Miawan sering keluar secara diam-diam setelah berkultivasi. Dengan menyelinap melewati jendela, Miawan berlari ke sana kemari, menapaki atap bangunan. Tidak ada yang lebih baik dari seni Hack Sky Heart untuk memperbesar pusat ki. Sekarang Miawan cukup mengumpulkan ki perlahan untuk mengubahnya menjadi tenaga dalam. Dulu Miawan sangat kerepotan karena tidak mengetahui cara melakukannya. Jumlah ki yang sudah Miawan kumpulkan cukup banyak. Apa itu karena Miawan telah mencapai tahap deep sweat. Dengan kecepatan ini, Miawan yakin bisa membuka pusat ki bagian tengah dalam 3 tahun. Singkat cerita, hari ini hari di mana bertemu dengan pemimpin kultus. Jadi di pagi hari sang pelayan membangunkan Miawan. Tuan muda, sudah waktunya bangun. Miawan yang tidak tahu, lantas dia bertanya kembali. Ada apa membangunkanku subuh-subuh begini? Tuan muda, sekarang adalah hari untuk bertemu pemimpin kultus. Dalam pikiran Miawan, oh hari ini ya, hari untuk bertemu pemimpin kultus yang merupakan ayahku. Singkatnya, kini Miawan berada di Damyang Palace yang sudah disambut hangat oleh wanita cantik bernama Suk Byun, kepala pelayan dari Grand Flores Palace, sekretaris pemimpin kultus Divine. Dalam genggaman Miawan, mata luar biasa dengan seni bela dirinya, ditambah kecantikan menawan.
Dia dekat dengan ayahku. Meski begitu, tidak ada wanita yang diizinkan untuk menjadi selirinya. Sembari, Miyuan dibantu oleh Sukbiyun, dan untuk menguruskan harus menunggu di luar tanpa kecuali. Diperlihatkan Miyuan sudah berada di dalam, menempati tempat duduknya. Sambil basa-basi dengan Sukbiyun, "Tuan muda Miyuan, Anda orang yang datang pertama," ujar Sukbiyun. "Bukankah sudah seharusnya yang termuda datang lebih awal? Ku yakin kurang baik membuat ayah dan saudara-saudaraku menunggu," ucap Miyuan. "Itu jawabannya bagus. Tampaknya kamu mempelajari banyak hal dari buku," balas Sukbiyun. Lalu dia pergi dari hadapan Miyuan dengan menatap penuh perhatian. Ada yang berubah dari Miyuan, apa sorot matanya atau suara yang lembut. Ada pula perilaku yang rendah hati. Seketika lamunannya dibuyarkan oleh kedatangan Miyonta. Dengan tingkah lakunya seperti anak kecil biasanya. Melihat Miyuan sampai duluan daripada dirinya, Miyonta memperdapatkan hal itu. Tapi Miyuan udah malas menanggapi Miyonta. Ia menjawab seadanya saja. Di selang pertikaian mereka, lagi-lagi Sukbiyun memikirkan Miyuan. Menurut pandangannya, sekarang aku tahu yang berubah darinya. Itu sesuatu yang tidak dimilikinya dulu. Dia menjadi orang yang lebih rumit. Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Perubahan apa yang sebenarnya membuat tuan muda ketujuh? Rupanya saudara kelima sudah datang. Tampaknya kalian semua datang terburu-buru, ujar tuan muda kelima bernama Myunjung sambil berjalan ke arah mereka. Di situ mereka saling tegur sapa. Di tengah obrolan seru mereka ada pemberitahuan bahwa pemimpin kultus datang. Begitu ucapnya. Dan benar saja pemimpin kultus sudah di tengah mereka. Ini pemimpin kultus Divine bernama Myunjung, ayah dari Miyuan dan ayah dari mereka berdua. Karena namanya hampir sama dengan anaknya, jadi untuk kedepannya enaknya kita panggil pemimpin kultus saja. Terlihat dari raut wajah mereka tegang setiap pertemuan dengan pemimpin kultus. Mereka merasa gugup dan selalu memberikan tekanan seperti ini. Terkecuali Miyuan bisa setenang itu. Pemimpin kultus menanyai anak-anaknya, dimulai dari Myunjung. "Tampaknya kau ada kemajuan dalam latihannya." Dengan gugup, Myunjung menjawab, "Itu bukan kemajuan yang tidak begitu besar." Lalu pemimpin kultus memberikan motivasi kepada Myunjung. Suatu hari nanti, asalkan bekerja keras, Myunjung bisa memenuhi kehendaknya. Tanpa diduga, belum ditanya, Miyonta langsung menyela pembicaraan. Dia berniat menjadi 4 besar pelindung hukum. Badannya terlihat gemetaran. Sementara pemimpin kultus antusias mendukung keinginan anaknya. Kini tinggal giliran Miyuan. "Kelihatannya kau mendapat pencerahan ya." "Itu bukan sesuatu yang besar sampai bisa disebut pencerahan," jawab Miyuan. "Kau tidak perlu menyembunyikannya dari ayahmu. Pengertian dalam pencerahan bukan tahapan seni bela diri saja. Mempelajari sesuatu atau cara seseorang menyikapi kehidupan berubah ke arah jalan yang tepat. Itu juga bisa disebut pencerahan," jelasnya pemimpin kultus. Tetapi Miyuan masih mengelak. "Aku cuma menjalani kehidupan tanpa keraguan." Sukbiyun yang sedari tadi mengerti perbincangan mereka. Dia mengambil kesimpulan. Dia mengapresiasi tuan muda ketujuh, bahwa tidak menyangka tuan muda Miyuan bisa setenang itu. Bahkan kakaknya gugup semua. Tidak banyak orang yang bisa bersikap seperti itu di depan pemimpin kultus. Menurut prediksinya, mungkin tuan muda Miyuan bisa menjadi calon pewaris. Di situ, terlihat Miyonta berbisik kepada Myunjung, meminta penilaian tentang apakah tadi menjawab dengan benar. Namun, Myunjung hanya mengunyah makanannya, tidak menanggapi ucapannya. Justru pandangannya teralihkan ke Miyuan. Secara tiba-tiba, pemimpin kultus meletakkan sumpit dengan keras. Tapi untungnya yang dikhawatirkan dari mereka tidak benar terjadi. Malahan pemimpin kultus bertanya, "Jika menginginkan sesuatu bisa katakan saja." Dari saudara kelima, untuk sekarang dia tidak ada yang dibutuhkan. Dan untuk Miyonta menginginkan pedang bermata 2. Pemimpin kultus akan memberikan pedang bermata 2 kalau Miyonta mencapai sesuatu dalam seni bela dirinya. Dan kini tinggal Miyuan. Lagi-lagi Miyuan yang terakhir mendapatkan gilirannya. Ia tak ingin membuang kesempatan emas. Tanpa ragu, Miyuan mengutarakan pendapatnya. Ia membutuhkan batangan perak. Pemimpin kultus bertanya kembali,
Untuk apa kau membutuhkan batangan perak? Apa membeli buku lagi? Dengan mengepalkan tangannya, Miyuan harus meyakinkan ayahnya. Alasannya bukan untuk membeli buku, melainkan kepentingan orang-orangku. Kebetulan aku memeriksa tempat tinggal mereka, tapi kondisinya memprihatinkan. Menurutku, seorang tua muda yang tidak bisa mengurus sekitarnya tidak berbeda dari orang rendahan. Seketika reaksi pemimpin kultus tertawa lepas. Hahaha. Aku tidak boleh anak busukku menjadi orang rendahan. Baiklah, aku akan memberimu batangan perak. Alasan yang dibuat Miyuan pada akhirnya meyakinkan pemimpin kultus. Shin terlihat di luar. Miyuan berjalan menuruni tangga. Pengurus Kang berlari menghampiri Miyuan. Dia sangat khawatir. Sebelumnya mendengar tawa keras dari dalam bangunan. Namun Miyuan menenangkan kekhawatirannya bahwa itu bukan apa-apa. Ia cuma meminta batangan perak. Tapi pengurus Kang keberatan. Bukannya memilih buku seni bela diri, melainkan meminta batangan perak. Sangat disayangkan, kapan lagi ada kesempatan yang datang seperti ini. Miyuan langsung menyalanya. Lupakan saja. Daripada kau banyak bicara, mending persiapkan lapangan latihan ketika kita kembali. Tegasnya. Lapangan latihan? Siapa yang menggunakannya? Tanya pengurus Kang. Kau banyak bicara juga ya. Tentu itu digunakan olehku untuk berlatih seni bela diri, jawab Miyuan. Sesampainya di kediaman barat, dan itu membuat pengurus Kang tambah penasaran. Terus-terusan membebani pertanyaan kepada Miyuan. Sementara Miyuan mengambil lampiran berupa gulungan serta diserahkan pada pengurus Kang. Daripada kau banyak mulut ngelantur ke sana kemari, kau harus merekrut orang-orang yang namanya tercantum di daftar ini. Yaps, Miyuan sudah memulai membentuk pasukannya sendiri. Tatapan pengurus Kang penuh kecurigaan. Lalu dia melihat daftar nama. Dia meyakini orang yang direkomendasikan oleh tuan mudanya pasti mereka kuat. Tugas seperti ini serahkan saja badannya. Ada tambah satu lagi yang harus dilakukan pengurus Kang. Tingkatkan kualitas tempat tinggal dan makanan pelayan di kediaman barat. Juga membantu mereka kalau keluarga mereka mengalami kesulitan. Pengurus Kang enggan harus melakukan sampai segitunya. Dirasa itu sedikit berlebihan. Itulah alasanku meminta uang kepada ayah. Kalau aku ingin meningkatkan kehidupan orang-orangku, dengan begitu pengurus Kang akan mengikuti perintahnya. Panel pun berganti ke pemimpin kultus. Diperlihatkan mereka membicarakan tentang Miyuan soal permintaan batangan perak. Kenapa tidak seni bela diri? Subiyun menganggap Miyuan terlalu memikirkan orang lain tanpa menganggap dirinya sendiri. Karena Miyuan terlalu di bawah sampai tidak bisa melihat yang di atas. Itu sudah menjadi sifat alaminya. Tapi pemimpin kultus berpikir berbeda darinya. Anak itu memahami siapa dirinya dan berada dalam posisi apa sekarang. Itulah salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang penguasa. Subiyun bertanya, tapi pemimpin, apa Anda akan menjadi pendukung tua muda Miyuan? Kurasa aku tidak bisa, balas pemimpin kultus. Bagaimana kalau orang itu? Nah, di sini belum dimunculkan siapa orang yang dimaksud Subiyun. Di waktu bersamaan, Miyuan bersin beberapa kali. Ia merasa ada orang yang membicarakannya. Sesaat, Miyuan memegang pedang kayu sambil mengayunkannya. Entah sudah berapa lama sejak terakhir kali aku memegang pedang. Dirasa sudah cukup pemanasan, lalu Miyuan mengayunkan pedang ke samping, dari atas ke bawah. Sat, 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 dan sebaliknya. Ia berakselerasi dengan pengalaman pedangnya. Para pembantu hanya mengamati saja, tanpa ada yang berani mengganggunya. Dari pandangan pembantu yang mengerti ilmu pedang, tua muda Miyuan masih amatiran. Segera Miyuan menunjukkan gerakan berbeda. Sang pembantu terpana melihat hal tersebut. Itu seni pedang Great Mountain. Dari mana dia mempelajarinya? Kuda-kudanya sempurna, tapi kekuatannya tidak ada. Seolah-olah itu tidak memiliki tenaga dalam. Tampaknya kami tidak perlu cemas, soalnya dia anak yang tidak berdaya. Miyuan mengencangkan genggamannya. Seketika gerakannya Miyuan berubah. Aliran pedang Miyuan berwarna biru. Dengan diikuti petir, ia terbawa suasana. Tanpa sadar, Miyuan menunjukkan Phantom Blast di hadapan para pembantu.
Salah satu pembantu yang mengerti itu bukan lagi seni pedang Great Mountain. Dia terkesima, tertegun dibuatnya. Begitu pula Miyuan tersadar, ia masih sempat membelokkan aliran pedang, hingga akhirnya gerakan pedangnya terhenti. Nafas Miyuan ngos-ngosan, ia nyaris ketahuan. Semoga tidak ada yang menyadarinya, gumam Miyuan. Di saat mengambil nafas, secara tiba-tiba, itu hebat. Seketika dibuat terbelalak mata Miyuan. Yang ditakutkan Miyuan ada orang lain yang mengetahuinya. Siapa di sana? Rupanya itu sang pembantu. Dia bertekuk lutut, meminta maaf. Tak seharusnya dia lancang mengatakan sepatah kata yang keluar dari mulutnya. Namun, reaksi Miyuan biasa-biasa saja. Ia memberikan keringanan. Miyuan bertanya namanya. Diperkenalkan namanya Gyung Eun. Dia sedikit memahami seni bela diri sebelum ke tempat ini. Sudah lumrah ada banyak orang yang telah mempelajari seni bela diri di kultus Divine. Karena mempunyai seni bela diri, mulai sekarang Miyuan menunjuk Gyun. Tugasnya membersihkan dan merapikan ruangan latihan ini. Dengan begitu, Gyun akan mengerti perintahnya. Sementara adegan berpindah ke pasukan Vermilion Bird. Diperlihatkan peneruskan berbicara dengan seseorang. Kemungkinan pria besar tersebut pemimpin pasukan Vermilion Bird. Tapi dari narator belum dijelaskan siapa orang tersebut. Oke, kembali ke pembahasan. Di sini pengurus Kang ingin merekrut Jo Kwang, yang mana sudah dituliskan pada gulungan kertas. Di situ pria besar tidak mengingat wajah Jo Kwang. Bahkan jika dia menjadi anggota pasukan, seharusnya dia mengetahui semua anggota. Seandainya dia orang berbakat. Tapi kenapa Jo Kwang jadi incaran tua muda ketujuh? Terlebih lagi, bakatnya tidak menonjol dari anggota lainnya. Mungkin ada yang disembunyikan oleh pengurus Kang darinya. Lantas dia bertanya dengan mengancam. Aura keunguan pakat terpancar dari pria besar, mengintimidasi pengurus Kang. Pengurus Kang, ada baiknya kau memberitahu semuanya kalau kau mengetahui sesuatu. Di sisi lain, pengurus Kang merasakan tekanan yang kuat. Ini seni squat trail. Tidak disangka tenaga dalamnya begitu besar. Apa dia serius melakukan ini? Pada kepala pengurus Kediaman Barat, ucap dalam hati pengurus Kang. Meski begitu, dia tetap bertahan. Kemudian, ia mengutarakan niatnya datang kemari. Tua mudanya menginginkan penjaga untuk melindunginya. Seketika, pria besar menghilangkan aura mengintimidasinya. Dirasa keadaannya sudah kondusif, lalu dijelaskan oleh pengurus Kang. Kehidupan di Kediaman Barat sudah membaik baru-baru ini, serta dana Kediaman Barat memang membaik. Akan tetapi, bukan berarti kami punya cukup untuk menyewa master terkenal. Sambil tertunduk lesu, pengurus Kang malu mengakuinya. Oh, aku mengerti. Kalian berniat menyewa seniman bela diri tanpa bakat. Tapi itu masih belum menjawab pertanyaanku. Sembari pria besar mengembalikan gulungan kertas. Aku akan memeriksa permintaan tuan muda. Setelah berkata seperti itu, pria besar meninggalkan tempat. Yaps, permintaannya telah diproses. Tak lupa, pengurus Kang mengucapkan terima kasih. Waktu berlalu dengan cepat. Malam hari pun tiba. Secara mengejutkan Miyuan, ada seseorang mendobrak pintu dengan kerasnya. Sembari berumpat memanggil tuan muda. Ternyata itu pengurus Kang. Terlihat raut wajahnya sangat emosi. Dia memaki-maki orang yang mengirimkan daftar nama ini. Karena semua nama yang di dalam daftar ini adalah orang tidak berguna. Kalau dibiarkan, Kediaman Barat cuma akan menjadi kelompok anak bermasalah. Nah, di sini pengurus Kang tidak tahu siapa yang menulis nama pada daftar tersebut. Padahal yang menulis daftar nama adalah Miyuan. Pengurus Kang dibuat pusing dengan orang-orang bermasalah. Kemarahan pengurus Kang yang menggebu-gebu bukan tanpa sebab. Soalnya orang yang ada dalam daftar ini di luar ekspektasinya. Dimulai dari Pak Hechong dari pasukan White Tiger. Dia adalah pemabuk yang seni bela dirinya sangat lemah. Kwan Hang Kum dari pasukan Red Wind juga bermasalah.
Dia dipenjara bawah tanah karena pemberontakan. Ha Hu-mun sebagai pencuri ulung, dan bahkan Jong Yung-se, buaya darat yang tinggal di rumah bordil. Dalam guman Myeowon, 2 dari mereka adalah ketua pasukan, dan 3 yang lainnya dipromosikan menjadi wakil ketua. Mereka sedikit berbeda dari ingatan masa laluku yang pernah aku ketahui. Dengan nada bicara yang tinggi, Poluska mengingatkan Myeowon agar memikirkan kembali rencananya menjadikan mereka sebagai penjaganya. Tapi Myeowon mempunyai solusi. Tidak ada ruginya merekrut mereka. Jika mereka tidak memenuhi ekspektasi bukan masalah. Kita tinggal mengusir saja. Langsung saja Poluska terdiam sejenak yang dari tadi mengomel. Dia memikirkan perkataan Myeowon yang ada benarnya juga. Dengan berbagai pertimbangan, mereka akan menguji terlebih dahulu sebelum direkrut. Keesokan harinya, di ruang latihan, sudah diramaikan dengan cekcok antar calon penjaga Myeowon. Myeowon bersama pengurus Kang hanya menonton saja. Myeowon menyuruh pengurus Kang untuk memperhatikan dan menyampaikan sehebat apa mereka. Karena sebentar lagi mereka akan bertarung. Sembari Myeowon menempati tempat duduknya. Dan benar saja, mereka yang sudah timbul percikan api. Mereka memutuskan untuk bertarung. Di selang itu disampaikan pula oleh pengurus Kang. Orang yang berambut kuning panjang itu bernama Jong Yung-se. Dia orang yang gesit dan lincah. Tekniknya juga lumayan. Dari pandangan Myeowon, dilihat dari pergerakan tangan dan kakinya, tampaknya penyebutan improvisasi Jong Yung-se tidak dilebih-lebihkan. Sedangkan lawan bertarungnya bernama Kwan Hum. Dia hanya menggunakan kekuatan yang didukung dengan otot kekarnya dibanding menggunakan otak. Dilihat dari pertarungan mereka akan memakan waktu lama. Jika dibiarkan, pertarungan mereka tidak bisa selesai dengan mudah. Myeowon memutuskan pengurus Kang sebaiknya untuk menghentikan mereka. Dimengerti oleh pengurus Kang. Pada momen adu pukulan, pengurus Kang datang menahan pukulan masing-masing. Lalu dihempaskanlah mereka. Seketika mereka dibuat tercengang. Segera pengurus Kang memperkenalkan dirinya dan memerintahkan memberi salam hormat pada tuan muda Myeowon. Setelah memberi salam hormat, mereka saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Myeowon menyambut hangat kedatangan mereka. Ia menceritakan maksud tujuan mengundang mereka kemari untuk menjadi penjaga kediaman barat. Setelah mendengar akan ditempatkan di kediaman barat sebagai penjaga, ekspresi wajah mereka berubah cemberut. Mereka seperti tak senang di sini dan juga meremehkan kediaman barat. Namun Myeowon tak mempersalahkannya. Ia punya cara jitu dengan mengancam mereka. Jika mereka tidak menjalankan ini dengan serius, maka Myeowon benar mengirim mereka yang tidak lolos ke Gunung Baowi. Sontak mereka dibuat terkejut. Balik sembah petir. Dikatakan siapapun yang mendaki gunung tersebut dipastikan akan turun menjadi mayat. Pertama-tama santai dulu tubuh kalian. Kita akan memulai besok. Myeowon tersenyum tipis, seolah-olah ada niatan jahat di baliknya. Singkat cerita, adegan berpindah sebentar di Guizhou. Keesokan paginya, diperlihatkan Sobian sedang berbicara dengan kepala keluarga klan Seok dari Guizhou bernama Seok Jung-moon. Kepala keluarga masih kepikiran dengan perkataan pemimpin kultus. Pemimpin kultus tertarik dalam perubahan yang ditunjukkan oleh tuan muda ketujuh. Tapi tidak ada alasan untuk mempertaruhkan keselamatan klan, cuma karena rasa tertarik. Namun kepala keluarga ingin menggunakan Myeowon sebagai penghancur keseimbangan. Sobion keberatan, rasa itu sesuatu yang terlalu kejam. Kepala keluarga menyelah. Lebih kejam ya? Bukankah dilupakan sebagai anak bungsu yang lemah, lebih sadis? Shin kembali di kediaman barat. Nampaknya mereka sangat kelelahan karena latihan tanding mereka seharian tanpa henti. Mereka mulai mengeluh dengan ujian kali ini. Di sela itu, pengurus Kang menyampaikan, tes hari ini cukup sampai di sini. Mereka boleh kembali istirahat di kediaman barat yang sudah disiapkan. Berubahlah mereka. Di sini, Myeowon bertanya pendapat pengurus Kang. Bagaimana menurutmu? Bukankah mereka terlihat menjanjikan setelah diperhatikan? Mereka bukan sekedar menjanjikan.
Bisa dikatakan mereka hebat. Orang seperti apa yang bisa menemukan bakat seperti mereka? Nah, penulis Kang mulai mengakui kemampuan mereka. Kalau mereka berlatih di bawah bimbingan master hebat, ku yakin mereka akan menjadi lebih hebat dibanding kapten pasukan yang lain. Imbu pengurus Kang. Terlebih lagi, Miyawan sudah mendapatkan seseorang yang cocok melatih mereka. Tapi ia mempunyai satu syarat. Mereka harus dilatih di ruang bawah tanah, tanpa harus melihat wajah satu sama lain. Mereka sambil berjalan, langkah demi langkah. Yaps, muncul tanda tanya dari kepala pengurus Kang. Apa seorang master bisa mengajari orang lain tanpa melihat wajah satu sama lain? Namun, dalam pikiran Miyawan berucap, itu satu-satunya cara supaya aku bisa mengajari mereka. Dan kini waktu berlalu dengan cepat. Di pagi hari di sebuah lapangan latihan, terlihat calon penjaga sudah berkumpul. Mereka sedang menunggu kedatangan Miyawan. Tak lama berselang ada suara dengan nada tegas. Perhatian, apa kalian semua siap? Itu dari pengurus Kang, yang berarti di situ ada Miyawan. Langsung disaut dengan serentak. Kami siap. Begitu semangatnya mereka. Pengurus Kang menyatakan mereka berlima lulus semua. Kemudian Miyawan menambahkan, tapi ada syaratnya. Miyawan yang sudah mengetahui kebiasaan buruk mereka tak segan-segan mengatakannya. Dimulai dari Pai Hechong. Miyawan memintanya berhenti minum-minum lagi mulai hari ini. Itu alasannya dia tidak memiliki pencapaian. Namun Pak Hechong berdalih itu bukan disebabkan oleh alkohol, dikarenakan dia tidak pernah mengikuti latihan. Akan tetapi Miyawan tidak mendengarkan alasannya. Dia memberikan kesempatan untuk membuktikan kata-katanya. Dalam 10 hari, jika menang melawan Joko Wang, Miyawan akan mempercayainya. Sementara Joko Wang kena mental, keringat keluar dari wajahnya. Pak Hechong begitu semangat. Dia yakin akan mengalahkan Joko Wang dalam 10 hari, supaya dia bisa minum lagi. Namun Miyawan tidak memperdulikan ucapannya. Ia justru berbicara dengan orang lain. Yang dilakukan Pak Hechong mencoba menarik perhatian Miyawan sampai melompat-lompat. Wan Kum, kau dengar kau menikmati pertarungan ya? Apa kau selalu mencari gara-gara dengan mereka? Wan Kum hanya tertegun. Aku melarangmu untuk melakukan pertarungan yang tidak berarti. Aku akan memberimu 5 hari. Nanti tadi melawan Joko Wang untuk membuktikan dirimu. Nah sekarang giliran Ha Humun. Ku dengar tanganmu punya kebiasaan ya. Kalau kau membuat masalah di sini, aku akan memutilasi tubuhmu. Ha Humun sangat syok mendengar perkataannya. Ia mendapat peringatan. Humun akan memperbaiki kebiasaannya. Aku akan memberimu kesempatan juga. Menanglah melawan Joko Wang dalam setengah bulan. Ha Humun merasa lega. Tubuhnya selamat. Sementara Ju Yongse sudah mengerti. Dia belajar dari anggota yang sudah diberi peringatan oleh Miyawan. Dia langsung menetapkan akan menjauhi wanita kalau kalah. Bahkan tidak akan pernah menyentuh wanita lagi. Miyawan mengapresiasi Ju Yongse karena cepat tanggap. Ia memberi jangka waktu 1 bulan. Jangan menemui wanita sampai latih tanding selesai. Mereka berempat memberikan tatapan meremehkan Joko Wang. Joko Wang semakin tertekan. Dia tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi. Lututnya lemas sehingga menjatuhkan dirinya. Dia seakan menanggung beban begitu besar. Terbesit dalam pikiran Joko Wang. Apa yang dipikirkan tuan muda ketujuh hingga aku menjadi bahan samsak mereka. Dengan wajah tak berdesanya, Miyawan tersenyum serta mengatakan, kalian semua bubar. Untuk Joko Wang ikuti aku. Lalu kita berpindah ke ruang latihan bawah tanah. Kini sudah terdapat Miyawan yang telah membawa Joko Wang. Di tempat ini Joko Wang akan mempelajari seni bela diri dengan seorang master. Tapi sebelum itu Miyawan menyarankan untuk membersihkan ruang latihan ini terlebih dahulu. Di saat itu Miyawan melihat Joko Wang gelisah. Miyawan memberi masukan agar camkan ini dengan baik-baik. Setidaknya lelaki harus memiliki kepercayaan diri. Kalau sikapmu seperti pengecut begitu, kau tidak akan bisa memperlihatkan kemampuan atau kehebatanmu. Ada baiknya kita memulai latihan dalam 2 hari lagi. Dengan benak Joko Wang, ia berjanji pada dirinya sendiri. Dia akan menghancurkan tembok normal kali ini. Ia pasti bertambah kuat.
sembari mengepalkan tangannya. Dengan begitu, Jo Kuang pamit pulang. Dirasa sudah tidak ada orang lain, Iwan berujar, "Kau boleh keluar sekarang." "Maafkan aku tuan, tidak masalah, lupakan itu. Katamu kau mempelajari seni bela diri. Tunjukkan padaku. Aku ingin melihat seni bela diri yang kau pelajari." Dengan senang hati, sang pembantu akan menunjukkannya. Kini Gyeon bersiap-siap, diikuti dengan gerakan teknik pukulan. Iwan sontak dibuat heran. Dalam pengamatannya, tidak banyak tempat menggunakan Black Wolf Leopard Fish. Dikutuk Devin Heavenly Demon. Ia dibuat bertanya-tanya di dalam pikirannya. Dari mana dia berasal? Langsung saja Iwan berucap, "Cukup untuk hari ini. Dari mana kau mempelajari Black Wolf Leopard Fish?" Gyeon berkata, "Gerakan tersebut dari pamannya, bernama Gyeon Chul, kapten tim ke-12 pasukan White Tiger. Dan untuk seni pedang, dia menggunakan teknik pedang Great Mountain." Lalu Iwan mengambil barang dari saku. Ia memberikan barang itu. Ukurannya sesuai genggaman Iwan. "Tuan muda, ini..." Sekilas ada cahaya menyinari Gyeon. Sementara kita dibawa melompat ke 5 hari kemudian di lapangan latihan. Hari di mana latihan ini diadakan. Jo Kuang melawan Kwon Hum. Terlihat 4 anggota penjaga sudah datang duluan. Kwon Hum sendiri sedang melakukan peregangan sembari menunggu kedatangan Iwan beserta Jo Kuang. Di belakang Kwon Hum, mereka membicarakan siapa yang menang kali ini. Tapi Pai Hee-chong menimpali. Sudah jelas yang menang Kwon Hum. Aku sangat kasihan pada Jo Kuang. Di waktu bersamaan, kami sudah sampai. Yaps, itu Iwan datang bersama Paulus Kang dan Jo Kuang. Terlihat Jo Kuang berjalan menghampiri Kwon Hum. Langkahnya sudah tidak ada keraguan, yang dipenuhi ketegasan. Di sisi lain, Ji Yun-se cukup heran dengan perubahan Jo Kuang, serta tidak ada emosi yang keluar dari wajahnya. Mungkinkah Kwon Hum akan kalah? Gumam Ji Yun-se. Pengurus Kang menjelaskan peraturan latihan tanding kali ini. "Tarik pedang kalian. Kalian berdua akan berduel menggunakan pedang asli. Kalau pertarungan tidak berakhir dalam 1 jam, aku yang akan memutuskan pemenangnya. Kalau begitu, mulai." Kwon Hum bergerak maju duluan. 1 jam ya? Aku akan mengakhiri ini dalam 10 gerakan. Serangan menyilang Kwon Hum dapat dihindari dengan baik. Kwon Hum ingin mencoba mengakhiri duel ini secepat mungkin dengan tusukan. Sementara itu, Iwan tersenyum tipis. "Tidak segampang itu, kawan. Lalu kita dibawa ke sebelumnya, lebih tepatnya 3 hari yang lalu." Beri ingatan kelas balik Jo Kuang. Ketika Jo Kuang masih kecil, menerima banyak pujian tentang bakat bela diri yang hebat. Meski begitu, sejauh ia berjalan, Jo Kuang sekedar anggota biasa di sini. Latihan ini adalah kesempatan yang diberikan surga padanya. Diperlihatkan, Jo Kuang memasuki ruang bawah tanah yang sudah disambut oleh pembantu Gyeon. Seketika Jo Kuang memberi hormat salam kepada Gyeon sebagai masternya. Segera Gyeon meluruskan kesalahpahamannya bahwa dia bukan master bela diri. Yang master sebelahnya ada di balik siluet tersebut. "Kau sudah datang ya?" ujar master di balik siluet tersebut. Yang kita ketahui yang tak lain dan tak bukan adalah Iwan. Jo Kuang sendiri bahkan kesulitan menebak suara ini pria atau wanita. Master tersebut membuka rahasia kemampuan teknik lawan. Karena lawan bagian dari pasukan Red Wind, maka dari itu Kwon Hum menggunakan teknik pedang Autumn Wind. Total pergerakannya 32. Di antara semuanya, pergerakan ketiga disebut Autumn Spirit, dan itu akan didemonstrasikan oleh Gyeon. Gyeon memulai menunjukkannya. Sementara Jo Kuang yang melihat itu sangat terpesona. Gerakan Gyeon begitu jelas, yang mana dia sudah menguasai gerakan tersebut. Master di balik tirai menyuruh Jo Kuang mencoba menirukan pergerakan barusan. Akan tetapi langkahnya salah. Jo Kuang meminta waktu. Dengan berbagai percobaan, Jo Kuang menyadari di mana letak kesalahannya. Dengan memejamkan matanya, ia bisa membayangkan langkah kakinya yang salah. Iya, sesuai dugaan, Jo Kuang bukan anak jenius.
Bakatnya biasa-biasa saja, tapi dengan kerja keras usahanya pasti terbayarkan. Oke, dengan begitu sang master meminta Jo Kwang menggunakan gerakan Auto Spirit dengan diarahkan ke Gyeong-eun sebagai mangsanya. Namun Jo Kwang begitu khawatir bahwasanya pedang di tangannya asli. Bisa saja Gyeong-eun terluka kalau terjadi kesalahan. Tapi Gyeong-eun mengatakan, lakukan saja, tak usah memikirkan hal itu. Kembali saat ini, Kwon Hum yang ingin mengakhiri duel ini dengan cepat, dengan menusukkan sekuat tenaga. Sementara Jo Kwang mulai menggerakkan pedangnya, diikuti langkah kakinya merasap maju dengan kecepatan tinggi. Dan sekejap pedang Jo Kwang sudah bertengger di leher Kwon Hum. Kwon Hum tercengang akan hal itu. Sesuai peraturan, peruska memutuskan yang berhak menjadi pemenang adalah Jo Kwang. Tidak disangka dari anggota penjaga, Jo Kwang mampu mengalahkannya dalam 3 gerakan saja. Setelah mereka melakukan pertarungan, mereka menghadap Myeowon. Kini Kwon Hum menerima konsekuensinya. Dia dilarang melakukan pertarungan tidak berarti selama 3 tahun. Larangan tersebut bisa dihapus bila dia mengalahkan Jo Kwang dalam 3 tahun. Itu inti dari syarat yang diberikan oleh Myeowon kepada Kwon Hum. Sudah tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Kemudian Myeowon membeberkan latihan tanding hari ini.